Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di Let's Show bersama Auriga Nusantara. Kali ini kita masih bicara kepedulian soal lingkungan hidup dan para hewan gitu ya. Nah, ada kejadian unik yang luar biasa serta tidak masuk akal dan hati nurani kemanusiaan kita. Di Surabaya, direktur dari sebuah kebun binatang mengerupsi makanan para binatang di kebun itu. Sudahlah kebun binatang tidak cocok untuk pelestarian lingkungan hidup kita dan hewan kita. Ternyata begitu hewan kita ditempatkan di sana, makanan mereka dikorupsi lagi. Jadi lengkap sudah penderitaan kita sebagai warga negara Indonesia. Pajak kita dikorupsi, uang kita dikorupsi, penegakan hukum kita korupsi, dan hewan-hewan yang harusnya dilindungi juga hak hidup mereka dikorupsi dengan korupsi makanan mereka. Saksikan terus Let's Show bersama para narasumber seru kita. Kita pastikan perlindungan lingkungan hidup kita dan hewan kita terus berjalan. Selamat datang di Let's Show. Kali ini tamu kita Kementerian Kegelapan, Menteri Kegelapan bersama stafnya. Kita undang Pak Menteri, Bung Rindra Danantara dan Fikri. Bukan Fikri. Nanti kita akan salah satunya akan membahas kunjungan kerja sidak ya, sidak terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Tapi ada juga Koperasi Desa Merah Putih di kota kan yang disidak kan? Koperasi Merah Putih saja kayaknya itu. Oh, kalau itu ya, Iya, tidak koperasi. desa ya. Iya, di sini ada Koperasi Desa Merah Putih juga nggak sih di dekat-dekat sini atau Koperasi Merah Putih aja? Belum Kopkel biasanya Bang, koperasi kelurahan. Oh iya ini tempat Koperasi kelurahan. Sangat Ada beberapa ahli soal kan? koperasi. Iya. Kali soal koperasi. Waduh, jangan pertanyakan. Jangan Ditanyakan. Jangan tanyakan ke koperasian kami. Iya. Kemarin waktu ngelakukan sidak berapa banyak sih koperasi yang dikunjungi? Totalnya kita udah mengunjungi berapa? 5 berarti kan dari yang sebelumnya? 5, sudah 5. Dari yang awal sudah 5 koperasi kami kunjungi. Iya, yang buka 1. KMP. Yang buka cuma 1. Iya. Di Cilduk, daerah Cilduk. Iya. Yang lain tutup. Yang lain alhamdulillah masih tutup. Iya. Apa temuan-temuan dan kejadian aneh yang terjadi selama sidak? Tokennya bunyi, Tokennya bunyi. kami isikan. Wush, Coba Menteri Koperasi pernah melakukan itu nggak? Saya yakin tidak. tidak. Dan ini menunjukkan bahwa Kementerian Kegelapan itu tidak hanya tidak menggunakan APBN, tetapi malah memberikan PNBP berupa pengisian token Betul. kepada negara. Betul. Bahkan token di kantor kami pun masih bunyi. Pas pulang bunyi token kami. Iya, tapi kami lebih fokus mengisi koperasi Merah Putih dulu. Iya. Ngurusin orang. Kami membantu orang lain. Skala prioritas kami berbeda memang. Iya, betul. Kami sudah terbiasa dengan kegelapan kalau komen. Kalau Jangan sampai gelap mereka dulu. iya, mereka kan belum biasa. Iya, karena memang mungkin kan teman-teman ini LSM ini para londo-londo ireng ini mengatakan kita sudah memasuki era kegelapan gitu ya. Iya. Kami mencoba untuk menahan dulu Menahan dulu. dengan menerangi Kopdes. Itu pimpinan Auriga Nusantara, Londo paling ireng. Gawat. Sangat Londo, tidak membela Indonesia. Waduh. Iya. Tapi yang Apa temuan ajaib lainnya? pintunya 8. Hah? Itu 8. Kanopinya ada 2. Iya. Nutupin masing-masing Jadi ada kanopi satu di atas, satunya ada lagi tapi di bawah kanopi yang di atas. Iya. Jadi menutupi kanopi. Iya. Begitu. Double kanopi. Double kanopi. Jadi Tenang udah Ferry, tenang. Udah Ferry tenang. sudah tidak kuat ya. Nampaknya sudah tidak kuat. Iya. Tarik nafas dulu udah. Iya, jadi pintunya ada 8. Apa faedahnya? Filosofis aja. Iya, pintu 8 sudah jelas karena beliau presiden ke-8. Kanopi 2 karena Pak Prabowo nomor 2. Betul. Itu saja. Filosofis sekali kan. Iya, betul. Jadi yang kami kunjungi itu jadi pintunya tuh 8 terlihat di depan itu ada 6 gudang kecil, mungkin itu nanti yang dipakai buat jualan. 1 gudang besar yang dipakai buat naruh kipas jutaan rupiah, triliunan itu iya. Sama satu lagi bentuknya kayak kerangkeng. Oh iya benar. Kayak kerangkeng benar. Iya, jadi kayak kelihatan kalau ada yang Tempat pegawainya, Bung. tempat pegawainya mereka terpenjara. Penjara. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan soal sidak-sidak ini, kita kenalkanlah kawan kita Iya. Boleh. yang masih bertahan dan berharap bahwa Presiden Prabowo mampu mencegah kiamat ekologis di Indonesia.
Rizky dari Auriga. Ya, selamat malam udah Ferry dan kawan-kawan. Selamat malam. Kalau teman-teman ini mampu menyidak Koperasi Merah Putih, Ki mau nggak mereka menyidak kondisi alam, hutan dan lain-lain? Ya semoga sih harusnya mau ya. Iya, karena soalnya kan Koperasi Merah Putih ada di hutan. Betul. Iya. Ada pertolongan nggak bagi mereka? Ada penggantian lahan bagi para binatang-binatang itu ada tidak? Itulah. Sialnya kayaknya sejauh ini sih belum ya kayaknya ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin satwa gitu, misalkan kayak orang hutan ya kita ambil contohnya yang banyak orang tahu lah. Orang hutan itu kayak orang hutan Kalimantan kan dia lebih dari 80% tuh dia di luar kawasan konservasi. Jadi dia bisa aja di hutan-hutan yang memang bisa aja dibangun kopdes misalnya gitu. Iya. Nah, kopdes dibangunnya bisa random dimanapun kan. Kalau misalkan dia pintunya bisa 8 ya mungkin aja dia dibangun di hutan gitu. Nah itu contohnya kayak orang hutan Kalimantan dia 80% itu di luar kawasan konservasi dia tidak dilindungin. Terus juga belum lagi kayak yang bencana terakhir tuh yang Sumatera itu nggak cuma manusia tuh yang kehilangan nyawa, tapi orang hutan juga ada risetnya dia tuh kurang lebih hitungannya tuh di 57 individu orang hutan Tapanuli itu juga kehilangan nyawa. Jadi memang kondisinya yang nggak ada perlindungan juga sih sebenarnya buat orang hutan ya. Yang nggak usah orang hutan, kopdia saya tadi udah dibangun mahal-mahal tapi listriknya habis gitu. Apalagi orang hutan yang nggak pakai uang negara gitu waktu dibuatnya kan. Tapi Rizky ini agak belum mengerti sih. Dia masih mengatakan 8 pintu itu sebagai random. Itu memang random atau Tadi ada filosofinya. Ada Ya. filosofinya. ada filosofinya? Filosofinya. Dan kalau misalkan udah mengunjungi kopdes-kopdes tersebut, itu pintu terbesarnya tuh di depan kan Bung ya. Iya. Gerbang terbesar. Gerbang Oh, terbesar. ada gerbangnya. Kipasnya gitu. Itu Mungkin yang naruh juga kipas. sebagai tempat ini apa namanya? Tempat menaruh binatang-binatang yang tergusur itu, Bung. Iya bisa jadi kan karena kan kita tahu kan Pak Oh, Prabowo diganti rumahnya. di rumahnya. Kan kita tahu Pak Prabowo bisa bicara dengan binatang. Betul. Iya kan. Udah di beritanya ada pokoknya. Iya, jadi Dia akan bercengkrama dengan orang hutan, Iya. badak dan lain-lain. orang-orang hutan gitu nanti. beliau ini tidak ingin terlihat sombong gitu loh. Padahal dikasih solusinya juga untuk binatang-binatang tersebut. Ada solusinya. Solusinya. Cuman pintunya belum kebuka aja. Iya, Nanti kita kan? buktikan saat sudah buka. Iya. Oh. kan? Jangan remehkan visi Pak Prabowo. Kanopi ada 2 saja itu jangan remehkan. Untuk menambal kebocoran pasti kan. Iya betul. Iya. Iya kalau Bocor-bocor itu ya. Itu dari 5 itu kan banyak hal yang unik. Ditutup kenapa? Dari 5 ada 4 yang tutup. belum buka kayaknya mungkin Ya belum buka saja udah. belum buka aja. Iya. Ya kan pertanyaan sederhana dijawab dengan sederhana dong. Iya, Tidak iya. perlu Ini datangnya jam berapa? Jam Siang. subuh. Kami selalu siang datang. Kami selalu siang. Bukannya pagi. Bisa Bukanya jadi. kelihatannya pagi. Enggak kalau satu lagi dibangun ya waktu itu ya belum jadi. Oh, 1 masih dicat. Masih Dikit dicat lagi masih lah dicat, Tapi dikit tokennya lagi. udah bunyi. Finishing udah finishing. Kalau Tapi yang udah 1 tutut ya. udah jadi. Udah tapi jadi. Masih tutup aja. Iya, yang satu lagi sebenarnya tokennya bunyi tapi tinggi banget masangnya. Iya, kayak udah tahu tuh untuk menghindari orang-orang kayak kami ngisi. Di komplek waktu itu di komplek. Tinggi. Ini cara mereka ngisiin gimana kalau tinggi begitu? Enggak tahu naik tangga kali. Nggak tahu juga, Iya. Bung. Tapi ada apa tuh, Bung? Ada meja-meja gitu, Bung, biasanya Bung di pinggir, Iya, Bung. Kemarin kita lihat kan. Iya. Dinaikin. Jadi wajar aja Rizky bilang random ya, termasuk taruh tokennya juga. Mungkin ya nanti naik jerapah yang apa naik hewan-hewan Iya, yang dimasukkan di dalam kopdes. Orang hutan itu suruh manjat. Orang suruh manjat. Kok diselundupkan? Maksudnya diberikan tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Iya. Enggak apa-apa. Eh, Hilaf. Enggak apa-apa. Luar biasa nih udah Ferry biasa. bantu kami Iya. menyapu loh. Iya. Iya. Enggak percuma jadi menteri kabinet bayangan. Iya. Kan yang ada kabinet bayangin ya. Oh iya, kita ada kabinet bayangin. Benar nanti Apa kabinet tuh bayangin. kabinet bayangin? Kita bayangkan saja kabinet yang mungkin tidak akan terjadi itu udah. Bayangin ya. Bayangin, hanya bayangkan. Iya. Hanya bayangkan. Kapan tuh acaranya? Tanggal 8 Agustus nanti 2026. 8 Agustus, bentar Di lagi. mana beli tiketnya? Beli tiketnya di Tip-tip. Tip-tip kabinet Ini bayangin. informasi aja ya, Bang Timer dan tim Auriga belum beli tiket. Ush. Gampang gitu, Mas. Ya nanti bisa diatur. Bisa diatur. Gampang, bisa diatur. Padahal udah dekat ya. Ya. Ini rasa Nanti kalah. nanti kami Nonton gara-gara nonton kita kejar ya. nanti boleh nanti kita Nonton kita. berikan tempat duduk spesial. Apa? Ditembak di on air Nah, nih. iya. Kak, kemana lagi untuk mau sidak? Kami sudah ini ya, Bung, udah menandai beberapa spot-spot
koperasi desa yang menurut kami ikonik gitu. Iya. Di Depok ada satu yang depannya Kali Kotor. Iya. Depannya Kali Kotor, jadi Kopdes di sini, depannya ada jembatan sedikit, bawahnya itu kali yang sangat kotor sekali, Iya. warna hitam. Untuk apa mereka bangun di sana? Makanya kami ingin mengunjungi dulu nih untuk Kami sih yang penting Tahu ada betul. siapa tahu. Kami sih yang penting ngisi token aja kami mah. Iya. targetnya ngisi Cuma token. ngisi token di semua Kopdes. Mungkin tadi dari Mas Rizky juga ada ini rekomendasi Kopdes di mana? Dari rekomendasi Kopdes. Iya, yang bisa aku Yang di hutan mana begitu iya, ya? yang Kan di menghancurkan Ya kayaknya harusnya kalau mau ke Kalimantan gitu banyak ya. Kalimantan ya? Oke, nanti kami Boleh. atur waktunya. Pak, kamu mau datang. Kalimantan isi token. Itu yang benar-benar iya benar isi token. Kami cuma mau isi token. Itu yang Sangat mulia sekali. ini apa yang benar-benar udah pernah lihat yang secara langsung yang dibangun di tengah hutan gitu. Adanya di atas bukit sih. Di atas bukit. Di atas bukit. Ah, itu tuh. Khawatir orang hutannya beli ke situ jajan granita kan agak bahaya. Oh, bener juga ya. Anjir, gawat. Makan yang aneh-aneh. Iya. Nah, itu dia men. Iya. Ini ada, jangan lupa ada merek lampu khusus dijual di Kopdes. Bener. Pasti. Apa tuh? Garuda. Ada haknya. Garuda. Garuda. Oh bahasa Meksiko ya? Iya, Garuda. Garuda. Kayak lampu ada ikhfanya aja udah. Garuda. Ada lampu tapi pakai ikhfa. Viva. Jadi ngaji. Itu merek khusus yang cuma ada di Kopdes. Saya nggak pernah lihat Pakai itu di Iva, lain. bukan Idhom Biloguna. Waduh, ini dia. Ya nih. kan Prabowo lah, kan dia punya buku Islam ala Prabowo. Iya. Paling Islam beliau. Iya. Udah ada, Jangan pernah remehkan. filosofisnya. Ada filosofinya. Jangan remehkan. Di buku terbarunya ada problem solver. Problem Waduh. solver juga itu solusi-solusi dari segala krisis bangsa ada di situ. Betul menyelesaikan masalah dengan masalah. Presiden solusi. Presiden. Kan masalah pertama namanya Prabowo Subianto. Iya. Solusinya apa ya itu? Iya, tadi gitu. Solusinya Prabowo Subianto Iya. juga. Membedah diri sendiri. Iya. Masalahnya Prabowo, solusinya Subianto. Oh, iya benar juga. Begitu maksudnya. Iya. Dipecah Bung ya. Iya dipecah. Emang dia aslinya 2 orang. Berarti hari ini yang baru keluar tuh Pak Prabowo ya. Betul, Pak Subianto ya. Iya, Pak Subianto yang dulu nge-tweet tahun 2011-an gitu tuh ya. Benar. Masih alter. Masih iya. Gitu sih. Jadi kapan nih saya udah ingin segera mengunjungi Segera sidak mau lagi. sidak Iya, lagi. saya tidak punya waktu. Apa targetnya? Oh, mohon maaf ya menyita Iya. menyita waktunya. Pik. Iya, Mudah-mudahan ini udah nih. sukses sidak berikutnya Tadi targetnya apa dulu tadi? di Kalimantan. Oh iya, Kalimantan. Kalimantan di atas gunung Di pokoknya atas kita gunung hanya untuk ngisi token supaya lampunya hidup ya. Betul. Iya. Baik, saya Selamat. sudah harus mengunjungi. Makasih. Bung, saya tinggal dulu, Bung ya. Nanti saya nyusul. Terima Nanti saya nyusul. Nanti saya beli oleh-oleh udah. Oh siap. Karena kita ada ini pengkritik langkah-langkah Kementerian Kegelapan ya. Seorang anggota Sembilan Naga Iya. yang akan coba membidas ya. Teman kita Ben Daniel, silakan Ben. Wah, ini salam dulu. Oh, ya. Khas ya pejabat ya. Nah, ini isi apa nih? Silakan. Supaya kelihatan musuhannya ya. Silakan. Nah, dari cerita Rizky tadi ya, bahwa kadang-kadang kebijakan negara itu bisa berdampak ke hewan, ke lingkungan dan segala macam. Tapi kata Pak Menteri, tujuan mulia untuk Koperasi Merah Putih ini, jangan pikirkan ekologi lah. Penting koperasi ini jalan dengan visi misi Pak Prabowo, Presiden Solusi. Bagaimana menurut Presiden Prabowo? Anda yang ditanya. Sebenarnya Anda itu ngapain sih sidak? Kok jadi lupa? Bukan. Suara Presiden Prabowo. Oh, Tadi candu. gitu. Hei, kamu. Sebenarnya Nggak usah dipaksa. nggak usah dipaksain ya. Sebenarnya apa tujuan Anda itu sidak-sidak ke koperasi situ? Memastikan berjalan. Enggak, Anda cuman buat ngonten kan? Buat berjalan. Benar. Terus kalau nggak berjalan gimana? Ya kami sintokan ya kan kemarin itu juga terbukti supaya memastikan nanti akan berjalan. Tapi itu gini, maksudnya emang Anda nggak ada kegiatan yang lebih penting gitu? Kan sebagai kementerian harusnya bikin program, Ya pakai wing-wing gitu. pakai Ya. wing-wing. Itu program kami. Program unggulan ya. Program unggulan. Memastikan nanti kami aja lagi kemarin mau nyari itu kan Universitas Republik Indonesia URI. Uri. Iya. Mau sidak situ juga. Ya tapi kami UI dulu. Yang ada urinya belum ada soalnya kan. Sebenarnya uri kan UI tapi R-rated. Jadi ya UI dulu. Rated ya. Iya. Oke. Jadi ini
Pak Menteri Kegelapan ini kan termasuk optimis dengan segala program Pak Prabowo ya yang akan menciptakan kegelapan lebih cepat ya. Yes. Nah, dalam apa tertentu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan itu kan banyak masalah dalam perspektif teman-teman ya. Apa aja yang kegiatan yang berdampak kepada ekologi kita. Nanti kita compare lah cara pandang Rizky dan teman-teman itu dengan apa yang ada di kepala Menteri Kegelapan sesungguhnya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang secara ekologis itu merusak dari negara gitu. Kalau apa aja harusnya banyak ya. Karena misalkan aku balik ke orangutan lagi ya karena nyiapin orangutan soalnya. Iya. Kalau yang orangutan tuh misalkan kayak yang di Tapanuli. Jadi orangutan Indonesia ada 3 tuh, orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, sama orangutan Tapanuli. Oh khusus. Dia tuh orangutan Tapanuli tuh khusus dan jumlahnya di bawah 800 individu. Nah dengan jumlah di bawah 800 individu aja, itu di habitatnya itu dia ada pembangkit listrik, ada tambang, itu juga ada pembangkit listrik, tambang yang tentunya akan mengganggu si habitat orangutannya kan. Oh, dan katanya Kopda juga boleh ngelola tambang kan ininya perkembangannya nanti. Ya ke depan ya. Iya. Ya. Yang gede tuh isi tokonya nanti kalau sampai ngelola. Kalau iya nanti saya isinya banyak sekali. Harus yang diisi banyak. Itu sebenarnya juga jadi masalah. Kadang juga kalau misalkan Pak Prabowo misalkan bilang kalau ya kan semua izin perusahaan yang dikasihkan juga untuk negara kan, untuk pemasukan negara segala macamnya. Misalkan pakai asumsi seperti itu, tapi kenyataannya kan kerusakan akan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas ekstraktif tersebut justru untuk memulihkannya butuh investasi lebih besar lagi. Jadi kayak kita ngomongin tambang atau bisa ngomongin pembangkit listrik, itu kan juga untuk ngebalikin dia ke hutan lagi itu investasi cukup besar. Tapi ada nggak contoh tempat yang dia udah bikin tambang terus dia benar-benar di recover gitu? Kayaknya sih aku sih belum tahu ya. Kalau misalkan udah ada sih harusnya bagus ya. Tapi kayaknya kalau mayoritas sih nggak ada ya. Karena juga kalau misalkan lihat kayak di berita banyak banget kan lubang tambang yang dibiarkan menganga, terus akhirnya ada anak kecil yang masuk ke situ, tenggelam, mati segala macam, meninggal segala macamnya kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya faktor-faktor yang nggak pernah diperhitungkan sama negara ini gitu. Bahwa kerugian yang timbul, keuntungan yang didapat, misalnya pemasukan negara yang didapat dengan kerugian yang harus digantikan oleh negara, itu bisa jadi nggak nutup gitu. Kita baru ngomongin masalah orangutannya gitu atau ngomongin satwa liar ya. Tapi kalau ngomongin masyarakatnya, apakah betul masyarakat yang berada di sekitar situ benar-benar secara ekonomi meningkat gitu dengan adanya kegiatan ekstraktif tersebut? Karena kalau misalkan misalnya aku baru dari Kalimantan Barat gitu, ada area konsesi dikasih izin gitu di sana. Yang aku dapat ceritanya adalah banyak masyarakat yang justru kehilangan pendapatan. Yang awalnya mereka stay di sana untuk jaga adatnya segala macam, tapi akhirnya mereka harus kayak ke kota lah untuk nyari pekerjaan lain. Bahkan ada cerita dulu sebelum konsesi itu masuk, per minggu itu dia bisa megang uang 2 juta dari jualan sayur. Tapi ketika konsesi masuk, hutannya ditebang, mereka nggak bisa berkebun lagi, hilang itu penghasilan segala macamnya. Jadi mereka bahkan untuk hidup layak pun jadi sebenarnya hilang gitu. Yang sebelumnya tanpa ada konsesi masuk, hidup mereka sebenarnya baik-baik saja gitu di sana. Mereka masih bisa nyekolah anaknya ke kota, bisa nguliahin. Tapi ketika konsesi itu masuk, ya sudah tidak ada penghasilan. Yang ada mereka sekarang hidup pas-pasan di sana. Jadi aku ngelihatnya baik dari faktor biodiversity ataupun dari faktor manusia yang di sekitar sananya itu tidak terlalu mendapatkan dampak yang cukup signifikan dari kegiatan-kegiatan ekstraktif gitu. Ya oke. Ya itu argumentasi masyarakat yang merasa Prabowo salah saja Pak Menteri. Kan banyak harus yang dipahami oleh mereka kan. Misalnya kalau Koperasi Merah Putih masuk di hutan itu kan juga menggantikan jumlah orang hutan kan karena ada orang-orang yang masuk lain, hutan, ada orang yang masuk ada hutan. orang yang masuk hutan Ya, kan. betul. Ini mohon beri Makin gampang kerjaan. Dibantuin. enggak maksudku Makasih, Bisa nggak makasih. Nanti saya orang-orang bikin seperti lowongan. Rizky ini dicerdaskan sedikit Pak Menteri. Tolong Pak Menteri. Tadi udah dibantu kan? Saya udah nggak perlu jelasin lagi kan? Udah itu very. pertanyaan Pak Menteri. Oh, saya kira pernyataan. Enggak, kalau dari kami pribadi ya memang kayaknya memang sudah disediakan kandang tersebut ya. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang sakit bisa ditaruh di situ. Sebenarnya kan dan ada kipas sebesar itu yang membuat Jadi lebih sejuk. lebih sejuk. Nanti jangan kaget kalau mamanya pas di kopdes tertentu memang
Yang jaga orang hutan, jangan kaget. Jadi setelah sembuh mereka diberdayakan. Diberdayakan. Lebih beneficial gitu daripada kita masuk kan di yel. Iya dia huha gitu kan, pagi-pagi tidak penting. Tidak usah. Pagi-pagi Iya. pagi-pagi. Kayaknya kemarin tuh masih pada tutup karena masih pada capek pelatihan sih. Kan lumayan lama. Belum dikasih libur dulu udah. Iya. Capek pegel lagi. Wah, masa kan dia menjadi manajer Kopdes itu latihannya katanya sebulan. 3 minggunya latihan fisik. Ush. Iya, seminggu latihan manajemen. Akan sangat terbayang bukan akan seperti apa nanti. Lebih powerful ya. Wih, lebih powerful memang. Manajemen aja agak kurang ya. Iya, manajemennya seminggu aja gitu kan. Minimal bisa angkat galon. Iya, minimal bisa angkat. Ya pokoknya angkat bisa sendiri. Apalagi kan di atas hutan. Iya. Di atas gunung, di dalam hutan kan harus survive sendiri. Kan banyak maling atau segala macam kan, makanya dia pagi-pagi Jadi solusi Anda itu ya, orang hutannya udah diberdayakan di Kopdes. Iya. Setidaknya seperti itulah. Mungkin bisa. Kan banyak juga orang hutan bisa ngantar makanan kepada pembeli kan ya. Iya. Nanti yang hitungnya orang manajer Kopdes, kemudian orang hutannya dimanfaatkan untuk kegiatan Pintar lagi tambahan. orang hutan. Iya, jadi aja bisa. Gawat tuh. Astagfirullah. 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 Begini bercandanya fisik parah. Fisik parah. Bercandanya fisik. Fisik. Parah. Astagfirullah, aku nggak nyangka nih orang ini udah stand up lama, opener Panji, bercandanya fisik. Astagfirullah, lanjutkan. Makanya dia sering dilaporkan ya. Iya. Aduh, aku jadi nggak empati sebetulnya. Nah Ben, ya soal kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan hidup itu ya. Kan sebenarnya ada peran tunggal dari yang namanya presiden. Ya. Tapi presiden nggak terlalu ini ya soal lingkungan hidup, malah menjadi orang yang berbisnis di lingkungan hidup dari dulu ya. Kebun sawitnya dan segala macamnya. Di antara 3 tempat orang hutan itu Kalimantan, Sumatera dan Tapanuli. Ada nggak perusahaan-perusahaan sawit Pak Presiden? Ya kan tanya Ada nggak Abstain nggak ini? Ya kalau ada kan tinggal bilang ada gitu Iya. aja. Tidak ada. Ya patut diduga ada. Ya mungkin nggak cuma orang hutan ya. Kalau misalkan dia kayak satwa-satwa lain kayak gajah gitu mungkin harus ada sih kayaknya ya. Kayaknya ya. Nah itu gimana pembuat kebijakan tapi yang dibicarakan melindungi lingkungan, tapi faktanya dia dapat keuntungan di bisnis itu. Ya, ini makanya kita nggak bisa berharap apa-apa lagi sama Kementerian Kegelapan ya, karena beliau udah terlalu membabi buta dukungannya. Udah jelas-jelas nih deforestasi sawit, dan Anda masih udah gitu di tengah-tengahnya ada Kopdes lagi. Iya. Mau memanfaatkan orang hutan untuk Iya. kepentingan Kopdes. Ya itu kan sebenarnya animal abuse, Bung Rin kan. Iya. Nggak kenapa mereka disuruh kerja, kan bisa yang lain. ya, di alam liarnya lah. Dan harus diingat orang hutan kan belum ikut latihan pagi-pagi pagi-pagi H. Belum. Iya. Kok langsung otomatis masuk kayak ada KKN gitu, Bung? Coba kalian itu yang harusnya berharap kalau mamanya masyarakat berharap sama kami itu sudah jelas. Tupoksi kami kan untuk pemerintah. Iya. Bukan untuk masyarakat. Bukan. Dari awal kan kami sudah bilang. Kami itu untuk tugasnya membela pemerintah. Kami sedang menjalankan tugas saja gitu loh. Kalau Anda berharap sama kami ya udah salah sebenarnya. Tapi kembali lagi Nggak bisa gitu dong, Anda kan kementerian. Anda digaji sama siapa? digaji sama enggak APBN 0 apa enggak digaji. Oh iya, lupa. Malah dia Malah ngasih 50.000. Iya, iya, pendapatan negara bukan pajak ngisi token. Iya. Jadi ya maksudnya memang itu apa ya? Itu kan sebenarnya Prabowo sang problem solver kan. Jadi Problemnya siapa? Problemnya yang tadi saya bilang. Jangan diulang. Iya. Kan gini problemnya dia bikin. Terus di solve. Sebisa dia gitu loh. Kalau ternyata sulit ya mau gimana namanya, yang penting udah usaha. Iya. Usaha. Tapi Kopdes sendiri itu kan ada desas-desusnya juga masih banyak nih. Katanya yang menjadi manajer itu digajinya tergantung penjualannya. Penjualan Kopdes itu sendiri. Jadi berarti yang di atas gunung nanti digaji dengan terima kasih kelihatannya. Soalnya iya udah huah. Terima kasih. Sendirian. Iya,
sendirian. harus ngisi token sendiri. Iya, makanya tuh, aduh, aku jadi iba sebenarnya. Maka Pengen itu aku cara bantu. membantu mereka juga. Iya, kan sebelum bantu orang hutannya kalau aku bela orangnya dulu, bantu orangnya dulu. Nah, ini untuk memanfaatkan agar Kopdes bisa berkualitas dengan bantuan orang hutan ya. Kita boleh tanya ke Rizky ya, angka tadi kan di Tapanuli tinggal 800, dikit betul tuh Bung. Dikit lebih banyak Kopdes. Iya, gimana? Gini? Nah, angka-angka yang lain itu makin kecil nggak? Ki? Ada harapan nggak masih kita bisa menyelamatkan orang hutan, gajah dan lain-lain, sementara ekspansi negara dalam bentuk program-program terus berjalan. Ya kalau harapan sebenarnya harus selalu ada sih dah. Kenapa? Karena mungkin kita yang duduk di sini nggak terlalu ngerasain perannya si orang hutan sama gajah misalnya gitu ya. Karena kan mereka juga berperan untuk meregenerasi hutan sebenarnya. Kalau misalkan orang hutannya jadi jaga Kopdes, nanti siapa yang regenerasi hutan? Orang. Orangnya nanti yang nanam pohon yang ada. Orang masuk hutan lagi. Iya, maksud. Kenapa dibalik sih? Balik itu aja. Iya. Ya. Iya. Silakan. Ya terus juga nggak cuma Tapanuli sebenarnya jumlahnya sedikit. Ada riset terbaru juga untuk orang hutan Sumatera. Itu dalam 10 tahun terakhir itu jumlahnya berkurang 2.000-an. Jadi awalnya itu dia jumlahnya kayak 13.000. Setelah 10 tahun di riset terakhir itu sekarang jumlahnya tinggal 11.000. Jadi dia dalam kurun waktu 10 tahun itu dia kehilangan kayak 20% gitulah. Jadi dalam per tahun itu dia turun hampir 2%-an per tahun turunnya. Kalau misalnya kita pakai matematika standar misalnya per tahun turunnya 2%, berarti untuk dia habis total kan ya kayak 50 tahun itu udah bakal hilang tuh. Dengan asumsinya semua ancaman ke orang hutannya tetap kayak gini ya. Nggak ada perkembangan lagi walaupun ngelihat izin-izin ataupun kegiatan ekstraktif yang masih berjalan harusnya itu akan terus bertambah. Iya. Jadi memang harusnya sebenarnya dibagi ruang sih kalau aku ya. Kalau tadi Pak Menteri Kegelapan bilangnya yang jaga Kopdes orang hutan nanti yang nanam pohon manusia, ya udah kenapa nggak dari awal aja dibagi gitu ruangnya. Ya udah hutannya disisakan untuk satwa liar yang memang juga dia berfungsi untuk kita. Ya mungkin nggak langsung ngerasain ke di kita, tapi sebenarnya secara siklus dia terus memberikan fungsi buat manusia gitu. Nah manusianya udah jagain Kopdes aja. Kalau misalkan tadi manajer Kopdes itu dia dapat gaji dari penjualan, yang ngapain juga dia bikin di atas gunung atau di dalam hutan yang mungkin itu jadi habitat si satwa liar kan. Ngapain juga dia bangun di situ? Gimana menurut Pak Menteri kenapa dia bangun di dalam hutan? Sengaja dibangkrutkan supaya bisa menjadi habitat baru. Kan dari awal udah habitat itu dia. Ya, karena namanya orang Namanya baharu. variasi. Kayak itu loh, kayak baratnya di laut itu kan suka ada yang sengaja ditenggelamkan buat jadi biota laut baru. Nah, ini kelihatannya seperti itu. Oh dia bikin Mungkin. Taruh di atas bukit, ntar Iya, jadi ini ntar kan baru. tanaman rambat apa segala macam gitu. Jadi berarti sekarang persepsi gambar pemandangan bebas sudah berubah. di Dulu atas kan ya. ya gambar pemandangan bebas kan dulu 2 gunung gitu, Iya. terus sawah. Ini 2 gunung Kopdes. Iya, bisa seperti itu. Perspektif baru lah gitu. Perspektif Tapi baru. kalau orang hutan sendiri umurnya berapa ini deh? Rata-rata tuh berapa tahun? Lifespan. kalau yang di alam tuh belum ada catatan yang pasti sebenarnya. Tapi kalau yang dia kayak di kebun binatang atau misalnya kayak di penangkaran itu bisa nyampe 50 tahun. 50 tahun. Karena 50 hidupnya tahun. sebenarnya orang hutan tuh hampir mirip-mirip sama kita lah sebenarnya kan. Mau dia dari usia, terus juga kemampuan bereproduksinya. Itu hampir sama kayak manusia sebenarnya. Kalau misalnya orang hutannya itu udah 70 tahun lebih, udah stroke, terus udah ngelantur, itu kira-kira berapa lama lagi ya? Itu harus dibawa ke rumah sakit PON sih kayak udah Dibawa ke rumah sakit dulu. biar dicek. Iya. Iya, ada pernah lihat orang hutan 70 tahunan gitu. Fisik. Pidato nggak? Fisik. Wah, aja ke sana. Iya. Ya kan berevolusi kan, katanya berevolusi. Pura-pura nggak ngerti lu. Pura-pura nggak ngerti. Tahu Pak emang Sosokan. parah orang ini parah orangnya. Tapi Rizky ini agak meremehkan Pak Presiden menurut saya sih ya. Jangan di framing gitu dong. Enggak, kelihatan dia bilang coba diukur dari per 10 tahun akan kurang sekitar 20%. Lalu coba bayangkan berapa dari setelah 20 tahun, 30 tahun ya. Rizky pikir presiden nggak bisa matematika? Bisa. Bisa. Bisa.
Tapi Bisa apa tuh? 10 tambah 6 tuh 17. mantap. Dalam perhitungan matematika baru kan ya. Kumon deh, ikut kumon. Nah, Ya, dari fisika kuantum itu, fisika kuantum. tolong jelaskan Enggak, fisika 10 tambah 6 16. fisika kuantum Ya, tuh. itu kan matematik. Matematik. Kalau fisika kuantum kan 1 tambah 1 belum tentu 2. Oh. Beda beliau beda. Soal Einstein ini kan. Kan, Kan otak beliau kan katanya IQ-nya setara Einstein. uh, Katanya Maaf, Bapak Said nggak Iqbal ngerti Anda, dia bilang Ki. iya IQ-nya setara Einstein tapi nggak dikasih tahu Einstein pas kapan. pas kapan emang? Kayak pas meninggal. Kayak pas Einstein sudah meninggal iya. Udah enggak punya dong. Nanya kan ini kan mungkin saja mungkin tapi ya itulah tadi memang saya rasa sih memang Pak Prabowo ini kembali lagi harus saya jelaskan kalau beliau itu sebenarnya peduli dengan jumlah orang hutan tersebut. Dia tahu kan orang hutan itu jumlahnya selalu berkurang, disubsidi dengan orang masuk hutan. Jadi beliau masukin orang ke hutan juga gitu loh. Ada perimbangan. Pelan-pelan orang-orang yang masuk hutan tuh berevolusi jadi orang hutan. Ini kan kebiasa tinggal di hutan kan biasanya. Tarzan aja hidup sama sama monyet. Iya. Ini kan juga bisa seperti itu, tapi banyak aja. Iya, kelakuannya seperti ini ya orang hutan ya, Kingdom. Nggak tahu ya. Apa? Oh, bisa jadi, Bisa jadi kan? bisa jadi. Tolong. Iya. Iya. Bisa jadi. Tapi ya kembali lagi ya, memang soalnya gini kalau Kopdes itu kan buka lahannya tidak sebesar tambang sebenarnya kan. Tapi ya nanti kita nggak tahu nanti ketika boleh mengelola tambang itu akan seperti apa. Oh, lebih keren lagi ya. Jadi ada pengawasan tambang kan. Iya. Selama ini kan perusahaan tambang ya lahannya upaya ekstraktifnya, Iya. tapi kan pengawasnya nggak ada. Sudah ada Kopdes tuh ya. Udah ada Kopdes. Tapi Jadi Kopdes Kalau juga nggak ada tokennya nggak pengawasnya. kalau tokennya nggak diisi ngapain? kan mati. Kantornya nggak kerja juga kalau tokennya habis. Iya benar. Jadi makan saya harus isiin. Oh, makanya gitu. Kantor kami aja nggak diisi ya kemarin pas kami pulang ke kantor Demi. tiba-tiba loh kok kami bunyi. Oh, Kantor kami bunyi. demi Kopdes. Iya. Luar biasa. Ini kalau mau kita sampaikan pesan-pesan ya soal dampak ekologis ini sangat penting dengan kehidupan kita semua. Kira-kira dalam 1 menit masing-masing mau berikan pesan apa untuk Pak Prabowo? Kalau yang di satu ini kayaknya di bagiannya dia dikat aja ya. Apapun ini agak subjektif soalnya agak. Ya, agak sudah. Sangat subjektif saya tuh. Bukan agak. Untuk Kopdes dan dampak ekologinya berarti ya. Ya. Berat nampaknya. Berat ya. Ayo, Ini antek bukan asing hu, antek asing ha. Ayo. Ayo. Ya paling ini sih kalau kita to be fair ya kan ini presiden tuh punya banyak banget program. Salah satunya Kopdes ini. Jadi kita itu pingin mendukung tapi kalau kenyataannya masih sama seorang sama kementerian yang nalangin kan berarti kan ada something wrong gitu loh. Maksudnya Anda udah nalangin gitu, masa masih membela sih? Ini kan Anda udah jalan ke sana, iya, udah kerugian, bukan kerugian negara lagi, kerugian personal gitu. Jadi kayak Anda kerugian bagi saya itu keikhlasan. Oh, Beda, tolong jangan disamakan. surga untuk Anda. Waduh. Ya, itu jalur Anda jadi benar-benar ikhlas ngisiin token. sangat. Jauh-jauh ke sana, naik Grab juga. Waduh. Naik apapun, saya Naik mah apapun. nanti mau ke Kalimantan juga nanti ngisiin token. Enggak dong, enggak sampai ke Kalimantan juga. Belum tahu. Belum tahu, meremehkan. Belum tahu. Harusnya gue nggak di pihak dia. Gua jadi Bantuin dong, gimana sih lu? bawa suasana ini. Bahaya influence ya. Nah, orang-orang seperti Ben dan Rizky ini kan dikatakan Pak Prabowo londo ireng ya, karena menerima dana dari antek-antek asing lah gitu ya. Nah, sementara Pak Prabowo melalui KDMP menerima dana dari Kementerian Kegelapan. Jadi Pak Prabowo itu adalah antek-antek kegelapan. Antek-antek Betul Pak kegelapan. Putri? Wais, Betul. senyumnya penuh makna nih. Betul. Kenapa Anda begitu rela berkorban dengan program-program Pak Prabowo? Nah, kan tujuan kami udah jelas kan. Menggelapkan Indonesia sampai 2045 Indonesia Hijriah. emas 2045 Hijriah. Saya tuh khawatir kalau maksudnya Bung Rizky aja dengan sejumlah data itu aja terpengaruh sama Iya, Kementerian Menteri, Kegelapan. apalagi Pak Prabowo.
Maksudnya ntar kalau ada orang berbondong-bondong datang ke Kopdes buat ngisiin token kan, Wis, menyala kopdesku. maksudnya ya maksudnya kalau isiin token listriknya orang gitu yang hidup, daripada duit habis buat token mending buat beli kabinet bayangin tanggal 8 Agustus. Masuk. Betul. Mantap. Mantap. Beli di tip-tip. Beli di tip-tip. Oke. Entertain sekali. Pak silakan Pak Rizky, apa pesan-pesan agar tidak terjadi kiamat ekologis di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo? Ya kalau pesan-pesannya kayaknya pasti udah sering banget diomongin ya, entah dari 20 tahun yang lalu sebenarnya. Kayaknya emang pesan-pesannya adalah ya tetap dijaga hutannya, karena hutan yang terjaga itu juga kayak tadi saya sudah bilang itu memberikan dampak juga ke kita. Selain itu yang nggak kerasa secara langsung maupun yang kerasa gitu. Misalnya kayak bencana banjir segala macam itu kan dampak setelah kerusakan ekologis yang sudah berjalan puluhan tahun dah. Puluhan tahun itu berjalan pelan sampai akhirnya sekarang terdampak juga gitu ke manusianya. Banyak manusia yang meninggal segala macamnya. Itu adalah dampak dari kerusakan ekologis karena yang sudah dilakukan berpuluh tahun gitu. Jadi sebenarnya mau saya sampaikan tuh ya sebisa mungkin dibagi aja gitu. Mana yang memang untuk alam dan juga untuk kepentingan manusia, dan diperhitungkan juga mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih rugi gitu. Jangan cuma ngeliat hari ini oke ini kita dapat pemasukan sekian, tapi justru untuk mengembalikannya lagi itu akan jauh lebih mahal gitu. Itu sih sebenarnya yang harus diperhatikan gitu dah. Jangan serampangan lah kayaknya kalau mau ada kegiatan ekstraktif lainnya gitu. Apalagi kalau kayak Kopdes mau dikasih izin tambang gitu, dia buat isi tokennya yang nggak bisa, gimana buat beli eskavator kan? Itu jauh lebih berbahaya juga. Tapi justru itu kan rencana penyelamatannya kan Bung Rin. Jadi karena dia nggak bisa isi token, Dia nggak jadi produktif. otomatis nggak produktif, artinya tambangnya nggak jalan. Oh, itu strateginya. Strategi brilian sekali. Enak sekali sekarang saya nih. Tugas saya tuh Jadi- mudah. Tapi berarti Pak Menteri Kegelapan yang membuat produktivitas izin tambang. Bisa jadi jalan tuh. Bisa. Tambangnya karena tokennya diisiin. Iya. Lumayan 50.000 mah bisa mah 3 jam. Kipasnya gede lagi. Masih gede. Eskavator. Sebelum Setengah jam. diskusi ini terlalu berbahaya, Ya. ya agak berbahaya ya dibandingkan tadi. Kita harus hentikan. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Bung Ferry.